Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dina Tri Utari dari Program Studi Statistika Universitas Islam Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana mencari solusi dari sebuah SPL, kemudian operasi-operasi pada matriks dan vektor dengan menggunakan R. Oke, langsung saja kita akan membuka R kita. Silakan Anda buka RStudio-nya, kemudian kita new script, file, new script. Nah, di sebelah kanan saya, ini adalah beberapa contoh soal yang akan kita selesaikan menggunakan R. Yang pertama adalah diketahui SPL dengan ada 3 persamaan dan 3 variabel, X, Y, Z. Kemudian kita akan mencari solusi dari SPL tersebut. Ini saya berikan nomor 1. Nah, untuk mencari solusi SPL dengan menggunakan R, kita butuh suatu package yang disebut dengan Matlib. Bagi Anda yang belum mempunyai package ini, silakan Anda install dulu dengan mengklik menu Tools, kemudian Install Package. Di sini nanti dituliskan saja Matlib. Oke. Selanjutnya kita akan inputkan matriks kita yang kita beri nama matriks A. Dengan perintah matriks. Kemudian kita susun berdasarkan kolom. Artinya saya punya 1, 2, 1. Angka 1, 2, 1 ini diperoleh dari koefisien-koefisien dari variabel X-nya. Kemudian 2, 5, 8 dan 3, 2, 5, 0 dan 3, 3, 8. Kemudian matriks kita mempunyai 3 baris dan 3 kolom. Baik, coba kita akan run dulu. Nah, kita panggil matriks A-nya. Nah, ini matriks kita. Kolom pertama adalah menunjukkan koefisien-koefisien dari variabel X. Kemudian kolom kedua dari variabel Y dan kolom ketiga dari variabel Z. Selanjutnya kita definisikan koefisien yang ada di sebelah kanan sama dengan, kita notasikan atau kita simpan dalam objek bernama B, yaitu 1, 6 dan min 6. Kita coba run, kita panggil B-nya 1, 6 dan min 6. Kemudian kita mau melihat persamaan ini seperti apa menggunakan perintah show equation ya dari matriks A dan B kita. Nah, ini matriks kita sama dengan yang ada di soal 1x1 ditambah 2x2. Nah, kalau di R sendiri memakainya adalah variabelnya x1, x2, x3 dan seterusnya. Ini yang kita inputkan harus sama dengan yang ada di soal kita. Setelah itu, kita mencari solusinya dengan menggunakan perintah solve. Solve dari A dan B. Nah, jadi solusi dari SPL kita adalah 2, 1, min 1, yang masing-masing adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan min 1. Kemudian kita juga bisa melihat menggunakan R, solusi dari SPL tersebut jika diselesaikan menggunakan operasi baris elementer atau OBE dengan perintah echelon dari matriks A dan B. Kemudian mungkin saya berikan ini ya, keterangan di sini hasil OBE-nya. Nah, ini adalah hasil OBE kita. Seperti ketika kita menggunakan atau menghitung OBE secara manual. Yang baris pertama, kolom pertama ini menunjukkan X, yang kedua adalah Y dan Z, sehingga dibacanya X sama dengan 2, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan min 1. Kemudian bagaimana jika kita ingin tahu step-step dari OBE tersebut? Kita bisa mencarinya dengan perintah sebagai berikut. Echelon dari A dan B, kemudian ada argumen-argumen lain yang harus dituliskan juga. Silahkan Anda tuliskan. Ini saya berikan
hasil OBE per langkah. Nah, kita coba run. Nah, di sini terlihat, di sini mungkin saya besarkan sebentar. Nah, di sini yang pertama matriks kita, matriks awalnya, kemudian di sini ada langkah-langkahnya. Tukarkan baris pertama dengan baris kedua, kemudian baris pertama ditambahkan dengan, atau selanjutnya multiply baris pertama dengan setengah dan seterusnya, sehingga diperoleh nilai akhirnya adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan -1. Nah, inilah bagaimana mencari solusi dari sebuah SPL dengan menggunakan R. Ya, kita bisa menggunakan OBE, kita bisa tahu step-step dalam OBE-nya. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini diketahui ada matriks, ini tentang matriks A, B, C, dan D. Kemudian kita ingin menghitung yang pertama, kita inputkan dulu matriks A-nya. Seperti tadi caranya. Matriks kita inputkan per baris, per kolom maksudnya. Jadi 3 min 1 1, kemudian 0 2 1. Matriks B, mohon maaf kurang, yang ini kita berikan keterangan bahwa dia ada 3 baris dan 2 kolom. Kemudian yang ini adalah 1 3 4 1 dan 2 5, ada 2 baris dan 3 kolom. Kemudian matriks C, kita punya 1 min 1 3 5 0 2 2 1 4, ada 3 baris dan 3 kolom. Begitupun dengan matriks D, caranya sama. 6 min 1 4 1 1 dan 3 2 3 baris dan 3 kolom. Kemudian kita panggil masing-masing matriksnya. Nah, coba kita panggil, kita cross check apakah sudah sesuai dengan soal kita. Nah, kita lihat dulu ya. Matriks A nya adalah 3 min 1 1 0 2 1. Begitupun dengan matriks B, sudah C dan D sudah sesuai dengan soal kita. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan A, adalah menghitung 2 kali A transpose ditambah B. Caranya kita tinggal 2 kali transpose dari A, nah ditambahkan matriks B. Nah, hasilnya seperti ini, ada 2 baris dan 3 kolom. Karena kita tahu A nya berukuran, yang A ini berukuran 3 kali 2, jika ditransposkan ukurannya menjadi 2 kali 3, maka dapat ditambahkan atau dijumlahkan dengan matriks B yang juga berukuran 2 kali 3, sehingga hasilnya juga matriks berukuran 2 kali 3. Kemudian kita akan menjawab yang soal B, yaitu setengah dari B transpose dikurangi 1/4 dari A. Nah, kita tinggal tuliskan setengah kali transpose dari B dikurangi 1/4 dari A. Nah, ini adalah hasilnya berukuran 3 kali 2. Nah, mungkin kalau di R, kalau untuk pecahan dituliskannya adalah sebagai desimal. Berarti ini min 1/4, 3/4 dan seterusnya. 3/2 dan seterusnya. Nah, kemudian kita menjawab yang C, kita akan mengalihkan matriks B dan C. Kita cek dulu apakah dapat dikalikan. Ingat ya, syarat 2 matriks dapat dikalikan. Jumlah kolom pertama atau jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Matriks yang B berukuran 2 kali 3 dan yang C adalah 3 kali 3, sehingga si B dan C ini dapat dikalikan. Untuk mengalihkan matriks kita menggunakan perintah persen bintang persen C. Nah,
maka hasil matriks atau perkalian dari matriks B dan C adalah berukuran 2 kali 3. Oke, kita sekarang menjawab pertanyaan D. Kita mau mencari determinan dari C. Perlu diingat lagi, sebuah matriks akan mempunyai nilai determinan jika matriks itu adalah matriks bujur sangkar, ya. Yang C ini kita berukuran 3 kali 3, maka kita bisa mencari determinannya dengan perintah det dari C. Nah, ternyata determinan dari matriks C kita adalah sebesar 29. Yang terakhir adalah matriks E. Yang matriks E adalah kita mau mencari inverse dari D. Syarat sebuah matriks mempunyai inverse berarti dia harus non-singular, artinya determinannya tidak sama dengan 0. Kita cek dulu determinan dari D apakah sama dengan 0 atau tidak. Oh, ternyata determinannya 2, berarti si D ini dapat dipastikan mempunyai inverse. Kita mencarinya dengan perintah solve dari D. Nah, ini adalah inverse dari si matriks D, ya, ukurannya juga 3 kali 3. Jadi demikian untuk operasi-operasi yang dapat kita hitung menggunakan R, operasi-operasi pada matriks. Untuk selanjutnya, nomor 3. Nah, kita akan bicara vektor di sini. Ya, seperti biasa ada matriks A, ada vektor A dan vektor B. Kita inputkan dulu matriks A-nya. Langkahnya sama persis seperti di atas. Nah, 0, 1, 0, dan min 2, 2, 0. Ada 3 baris dan 3 kolom. Kemudian vektor A adalah 4, 1, 3, sementara vektor B adalah 4, 2, min 2. Oke, kita coba jalankan dulu. Nah, kemudian kita panggil masing-masingnya matriks A, vektor A, dan vektor B. Sudah sesuai dengan yang ada di soal kita. Kita samakan dengan yang di sebelah kanan. Nah, kita akan menjawab pertanyaan A, yaitu A dot B, ya. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa perkalian hasil kali titik dari dua vektor adalah hasilnya berupa skalar. Nah, untuk di R, untuk mencari dot product dan cross product, kita membutuhkan sebuah package yang bernama Pragma. Nah, kalau Anda belum mempunyai package ini, silakan diinstal dulu dengan cara yang sama seperti tadi. Kemudian untuk mencari dot produknya, kita tinggal menggunakan perintah dot A, B. Nah, ternyata dot product dari vektor A dan vektor B hasilnya adalah 12. Nah, berupa skalar ya. Kemudian kita punya yang B, kita mau mencari cross product dengan perintah cross A, B. Nah, hasil dari cross product adalah berupa vektor. Nah, jadi hasil cross product dari A dan B adalah min 8, vektor min 8, 20, dan 4. Selanjutnya kita akan mencari nilai eigen dan vektor eigen dari A. Cukup kita menggunakan perintah eigen dari matriks A kita. Nah, kita run di sini. Nah, list pertama di sini merupakan eigenvalue dari A, yaitu 2, 1, dan min 1. Kemudian yang list kedua ini merupakan vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen kita. Kolom pertama ada 0,667, min 0,667, dan min 0,33 merupakan vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen 2. Kemudian 010 merupakan vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen 1. Dan kolom terakhir 0,577, min 0,577, dan 0,577 merupakan vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen min 1. Nah, demikian untuk tutorial bagaimana kita menyelesaikan
beberapa operasi pada aljabar nilinier, yaitu tadi ada sistem persamaan linier, kemudian ada matriks, ada vektor dengan menggunakan R. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.